Patrick Kluivert langsung terima kabar buruk nih. 1 hari usai diresmikan. Kosongkan GBK 20 Maret ya guys ya. Siapa yang setuju sama Unmak? Gue sih setuju guys. Kalau gagal kualifikasi round 3 Piala Dunia ini masih ada playoff. Kluivert harus langsung diganti. Masih ada It's a trade-off yang masih yang ada cantik. playoff ya. Nah, lupa lagi bangsa kita. Kosongkan GBK 20 Maret ya guys ya. Siapa yang setuju sama Unmak? Gue sih setuju guys. Pokoknya ya tanggal 20 Maret nanti, yaitu yang mana adalah laga pertama seorang Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia ya guys ya. Laga pertama lawan Australia nih. Pokoknya tanggal 20 nanti kita kosongkan GBK ya guys ya. Yang mau nonton pertandingan timnas Indonesia, pokoknya ya di rumah masing-masing di TV. Ya mau nobar kayak nggak apa-apa di TV. Pokoknya ya, jangan ke GBK tanggal 20 Maret. Pengen lihat aja berapa orang yang nonton video ini sampai habis. Siapa yang kegocek? Coba komen di kolom komentar. Let's go! Nah cuy, memang posisi Indonesia di grup C ini sangat berat. Karena Indonesia itu melawan tim yang lebih diunggulkan, yaitu Australia, Bahrain, dan Jepang. Tapi kita juga harus optimis karena kita punya Alex Pastoor ya cuy ya. Jadi Alex Pastoor ini pernah membawa Liga Tim promosi ke divisi utama Liga Belanda. Yaitu dari 3 tim yang dibawa promosi itu melalui jalur playoff. Nah di tahun 2009 nih, Excelsior peringkat 5 di Liga 2 Belanda, itu di babak playoff Excelsior itu melawan Sparta Rotterdam di peringkat 16 Liga 1 Belanda. Nah kalau biasanya nih, kalau Liga 1 Belanda melawan Liga 2 Belanda, pasti Liga 2 Belanda ini kalah kan. Tapi meskipun tidak diunggulkan, Alex Pastoor ini berhasil membawa Excelsior itu menang dan promosi ke era divisi Liga 1 Belanda cuy. Keren kan? Jadi situasi yang dialami Indonesia saat ini sama ya bro ya, sedang tidak diunggulkan di grup C ini. Nah coba kita lihat Australia nih, sedang ada pelatih baru kan. Lalu Bahrain baru saja juara piala Teluk Persia kan. Bahkan Patrick Kluivert pun mengaku sulit melawan Bahrain. Tapi jangan panik, situasi ini pernah dialami oleh Alex Pastoor. Buktinya Alex Pastoor berhasil membawa Excelsior dan Almere City. Nah kita lanjut lagi bro. Yang masih sedih STY dipecat, yang benci Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, sini-sini merapat, gue jelasin 1 menit. Oke, akhirnya resmi ya, timnas Indonesia dan akun PSSI juga mengumumkan bahwa Patrick Kluivert ini menjadi head coach ya, atau pelatih timnas Indonesia senior. Gue pribadi kemarin sedih Sintayong dipecat, dan gue pun pribadi kemarin mempertanyakan keputusan Pak Erick Thohir kenapa mengambil Patrick Kluivert yang notabene minim pengalaman yang sukses. Nah, jadi semua itu pada kaget ya, kenapa harus Patrick Kluivert? Tapi kan kita belum tahu siapa di belakangnya, kan gitu cuy ya. Nah, cuma per hari ini setelah diumumkan juga ya, asisten pelatih yang dibawa itu ada yang namanya Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Nah, buat yang penasaran, kita kenalan dulu nih, biar kita kagak suuzon ya ke Pak Erick Thohir. Jadi untuk profil 2 calon asisten pelatih timnas ini, Alex Pastoor dan Denny Lanzat ini memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Bahkan secara pengalaman, Alex Pastoor ini memiliki pengalaman yang cukup bagus dan cukup mentereng ya untuk di Liga Belanda. Dia 3 kali membawa tim dari divisi 2 ke divisi utama Liga Belanda. Ada 2 diantaranya Almere City dan Rotterdam. Gue satunya lagi lupa. Dan dia juga merupakan salah satu pandit yang sangat bagus secara analisa taktikal yang lagi populer di Belanda saat ini. Kemudian untuk Denny Lanzat ini sudah memiliki jam terbang sebagai asisten pelatih yang cukup berpengalaman ya. Berdarah Maluku lagi cuy ya. AZ Alkmaar dan lain-lain. Dan rumornya Denny Lanzat juga bisa dan fasih berbahasa Indonesia. Ini masih rumor ya, cuma dia memiliki kemampuan yang cukup oke juga kalau beneran iya. Nah, kalau staf pelatihnya bagus dan asistennya bagus, terus fungsinya Patrick Kluivert apa bang? Nah, di sini kita kilas balik ya. Salah satu media dari Curacao ini menyampaikan sebenarnya si Patrick Kluivert ini secara perekrutan bagus ya, tapi secara taktik jelek. Maka dari itu Pak Erick Thohir mengkombinasikan ketiga orang ini ya, orang di atas ini untuk membawa Garuda menuju Piala Dunia. Di sini fungsi Patrick Kluivert ini untuk memberikan trust ya kepada pemain-pemain grade A, kemudian kepada pemain-pemain yang belum yakin bergabung dengan timnas Indonesia dari Belanda untuk aja ya, mau bergabung. Sedangkan menurut gua ya, secara teori Alex Pastoor pasti bakal lebih ditunjuk untuk memberikan racikan strategi yang jitu, sedangkan Denny Lanzat untuk menjaga antara hubungan pelatih dengan pemain.
Kalau pada akhirnya seperti ini, gue cukup lega dan cukup plong. Buat lu yang pada masih sedih, it's okay. Tapi menurut gue ini layak untuk diberikan kesempatan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Tulis pendapat lu di kolom komentar. What's up guys? Patrick Kluivert langsung terima kabar buruk nih. Kenapa nih? 1 hari usai diresmikan. Ya. Diperkenalkan PSSI dan dia langsung dapat berita buruk. Kalian tahu berita buruknya apa? Nah, ini nih. Soal 2 pemain Indonesia yang akan absen di laga melawan Australia. Satu si Ragnar, si Paji. Yang keduanya si Justin Hubner. Nah, mereka berdua ini karena si Ragnar ini mendapat 2 kartu kuning dan si Justin ini mendapat kartu merah saat laga terakhir itu. Oke. So, kita harapkan di sini si Patrick ini nih bisa menunjukkan skillnya, taktiknya bagaimana meracik tim ini tanpa kedua orang ini. Iya, benar. Ya, jadi kita doakan, kita lantikan, kita lihat timnas kita nanti tanggal 20 Maret melawan Australia hasilnya bagaimana. Semua ini tergantung kepada beliau, sang terpercaya dari PSSI. Kirain ada apa cuy ya kabar buruknya. Bisa aja ini abang. Sekian dan terima kasih. Itu udah ada peningkatan, tidak seperti negara tetangga yang asal merekrut pelatih guys. Ini dia guys, statistik yang sangat mewah dari Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert. Cuy, buset dah guys. Ternyata gitu ya, Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor ini memiliki statistik yang menurut gue luar biasa gitu ya sebagai head coach dan juga asisten pelatih gitu ya. Kita lihat dulu guys ya dari Patrick Kluivert cuy. Patrick Kluivert memiliki 80 pertandingan sebagai head coach guys. Dirinya pun mendapatkan 37 menang, 18 draw dan juga 25 kalah guys. Sedangkan di Alex Pastor guys telah melakukan 454 pertandingan sebagai head coach guys. Dirinya telah mendapatkan 177 menang, 185 draw dan juga 92 kalah cuy. Buset dah. Emang jika dilihat guys dari datanya gitu ya, Alex Pastor ini emang sangat sering gitu ya untuk menjadi pelatih cuy. Dan berbeda dengan Patrick Kluivert yang baru saja menjadi head coach gitu ya. Tapi ya guys ya, ini adalah kombinasi yang luar biasa. Kombinasi yang guys. sangat keren saja guys ya, Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor bisa membawa King Indo ke Pildun cuy. Nah cuy ya, kalau dilihat dari riwayatnya Sintayong terbilang sukses ya cuy ya, karena memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia dari keterpurukan 173 menjadi 130 dunia. Intinya naik 43 peringkat setelah Sintayong jadi pelatih. Namun tahu nggak cuy, kepencapaian yang luar biasa dari Sintayong itu belum lebih baik dari pelatih baru Timnas Indonesia sekarang kan. Karena Patrick Kluivert hanya butuh waktu 1 tahun saja coy untuk menaikkan ranking FIFA Curacao ya, dari peringkat 158 melesat ke 83 dunia. Artinya 75 peringkat hanya butuh waktu 1 tahun aja. Keren kan cuy. Pelatih Timnas Belanda Opa Koeman agak kesel nih sama Timnas Indonesia. Bagaimana nggak kesel? Banyak pemain Belanda berubah status jadi warga negara Indonesia. Dia khawatir Indonesia akan ngerampas talenta-talenta terbaik Belanda. Contoh aja Calvin Verdong, Maarten Paes, dan Justin Hubner. Opa Koeman mengatakan, jika menjadi Indonesia sangatlah enak karena banget. mereka tinggal memilih pemain yang diinginkan asal ada keturunan Indonesianya. KNVB merasa seperti pabrik bagi Timnas Indonesia. Opa Koeman lupa ya, dulu kan Belanda ngejajah Indonesia. Biar adil, sekarang Indonesia yang ngejajah PSSI-nya Belanda. Hehehe, gimana menurut kalian guys? Mantap. Pak Erick Thohir, tolong naturalisasi Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Apa hubungannya Presiden Korea Utara dengan sepak bola? Barangkali punya darah Indonesia, tolong dinaturalisasi. Karena pemimpin lokal pret tidak bisa memberantas korupsi. Tolong biar ada hukuman mati buat koruptor. Tembak mati, jedor. Nggak ada hubungannya Kim Jong-un itu dengan sepak bola. Jadi nggak mungkin lah Pak Erick Thohir itu mau naturalisasi Kim Jong-un ya kan. Coba Pak ini. Saya meyakini bahwa dulu Gus Dur ramalkan timnas masuk Piala Dunia. Oke. Haji Abdurrahman Wahid pernah menyampaikan bahwa timnas akan masuk Piala Dunia di 2026. Adapun kisruh yang terjadi hari ini, saya meyakini juga bahwa ketika kita akan naik ke tangga yang lebih tinggi, maka tentu akan ada cobaan. Ya, saya menganggap ini adalah cobaan. Nah, oleh sebab itu
tentu di mana-mana di kesempatan saya berbicara dengan media selalu saya tekankan kepada seluruh masyarakat kita. Pertama, mari kita hargai keputusan yang sudah diambil oleh Pak Erick Thohir. Kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta bola, tanggal 12 Pak Erick sudah janji untuk mengumumkan pelatih baru timnas kita, walaupun hari ini kita sudah tahu. Tapi sekali lagi mari kita sambut, kita ucapkan selamat datang, kita doakan kemudian agar ke depan bisa membawa timnas kita menjadi lebih baik. Amin. Tadi disampaikan oleh Bang Mardhani bahwa misi timnas ke Piala Dunia 2026 ini harus terwujud. Terwujud ya. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai pecinta bola, kita doakan agar langkah dari Patrick Kluivert membuat timnas kita menjadi lebih hebat, lebih semakin tangguh. cerah ya. Dan kami tentu meyakini juga bahwa Pak Erick Thohir dan kawan-kawan sudah mempersiapkan segala-galanya. Saya meyakini juga Pak Erick tidak akan tidak mau malu dengan langkah yang diambil, sehingga mari kita sama-sama berikan kesempatan. Mari kita sama-sama sudahi polemik apakah Sintayong lebih bagus dari Kluivert punya masa lalu dan sebagainya. Oke, kita sudahi itu semua, kita berhusnuzon, kita belajar move on. Mari kita sama-sama doakan dan kita harus yakin bahwa timnas kita akan masuk sebagai peserta Piala Dunia 2026. Amin. Karena semoga aja ya. Keyakinanlah yang akan bisa membawa, yang akan memperlancar, mempermudah, dan insya Allah takdir Allah tahun 2026 kita akan menonton dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di putaran final 2020. Wow, Kalau keren banget gagal coy. kualifikasi round 3 Piala Dunia ini Masih ada playoff. Kluivert harus langsung diganti. Masih ada It's a trade-off masih yang ada cantik. playoff ya. Nah, lupa lagi bangsa kita. Ranking 3 dan 4 itu ada playoff. Coach Sintayong juga menyampaikan, kita kalau nggak ranking 3 4 nanti di playoff, coba ada statement dia seperti benar itu. banget gitu. Jangan dinamika ini hanya dipotong sepenggal-sepenggal. Jadi target lolos Piala Dunia harus dong. Loh, harus. Harus, Bang. Itu Tapi jangan dipotong wajib sepenggal-sepenggal targetnya. gitu loh. Belum saja mulai sudah istilahnya didondir. Ini saya rasa nggak fair. Kita bukan Benar, bangsa nggak seperti fair banget itu. ya. Kembali Kita berikan kesempatan buat pelatih baru ini cuy ya. kita nggak bisa komparisi selalu Sintayong, Patrick. Udahlah, ini dua figur yang berbeda. Iya. Beri kesempatan ketika seperti kita memberi kesempatan Sintayong dulu. Benar banget ya. Jadi itulah cuy ya, kita percayakan semua ini kepada Pak Erick Thohir cuy ya, karena beliau ini tahu mana yang lebih baik dan Pak Erick Thohir juga pasti akan memberikan hal yang terbaik untuk timnas kita Indonesia. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.